Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di beranda Pi Network kemarin ada perubahan baru ya teman-teman, dimana di sini diinformasikan core team menambahkan waktu masa tenggang KYC untuk pioner hingga tanggal 30 November. Banyak pioner yang berspekulasi bahwa open mainnet kayaknya di akhir tahun ini agak sulit ya teman-teman ya untuk dicapai. Alasannya kenapa? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat ya, ada postingan dari salah satu rekan pioner kita juga. Keterangannya di sini pioner skeptikal ya atau skeptis tentang open mainnet di akhir tahun. Kita coba lihat di sini ya teman-teman. Para pelopor skeptis mengenai peluncuran mainnet terbuka pada akhir tahun. Meskipun tim inti Pi memperpanjang batas waktu KYC hingga 30 November. Komunitas pioner tetap berharap dan khawatir tentang apakah open mainnet benar-benar akan diluncurkan pada akhir tahun ini sesuai rencana. Nah ini ya teman-teman, salah satu penyebab banyak pioner ini yang meragukan peluncuran open mainnet di akhir tahun adalah karena adanya perpanjangan masa tenggang KYC hingga 30 November. Apalagi core team atau Nicholas pernah menyatakan bahwa open mainnet akan diluncurkan di akhir tahun. Nah ini kan jadi simpang siur ya teman-teman ya. Kenapa harus ada tambahan masa tenggang, sedangkan Nicholas pernah mengatakan open mainnet akan terjadi di akhir tahun. Dan informasi berapa pioner yang sudah lolos KYC ini belum diinformasikan oleh core team ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tunggu update terbaru dari core team berapa pioner yang sudah lolos KYC. Kemudian keputusan untuk memperpanjang batas waktu dibuat untuk mengakomodasi pengguna yang menghadapi kesulitan dengan KYC. Tetapi hal itu menimbulkan keraguan tentang kemungkinan memenuhi jadwal peluncuran mainnet. Nah ini ya teman-teman, perpanjangan batas waktu ini memang tujuannya baik ya teman-teman ya. Banyak pioner kita ini yang mengalami kesulitan dengan KYC. Tapi di sisi lain ini menimbulkan keraguan ya teman-teman ya tentang jadwal peluncuran mainnet. Jadi ada dua sisi negatif dan ada sisi positifnya ya teman-teman ya. Positifnya ini bisa membantu rekan-rekan pioner yang belum lolos KYC. Dan negatifnya ini meragukan kredibilitas dari core team ya teman-teman ya. Dan meragukan apakah akan terjadi open mainnet atau tidak di akhir tahun ini. Sementara batas waktu migrasi mainnet masih ditetapkan pada 31 Desember 2024. Nah ini ya teman-teman, migrasi ya batas waktu ini sampai 31 Desember. Lalu open mainnetnya di mana ya teman-teman ya? Ini masih jadi bahan pertanyaan ya. Mungkin rekan-rekan pioner yang lain berpikiran sama seperti itu ya. Jadwal open mainnetnya ini di mana? Jika batas waktu migrasi mainnetnya sampai 31 Desember. Oke, kita lanjut ya. Banyak pioner khawatir bahwa perpanjangan jadwal KYC dapat menjadi tanda tantangan teknis dan prosedural yang dihadapi Pi Network. Nah, ini ya teman-teman. Keterlambatan dalam menyelesaikan KYC tidak hanya berdampak pada migrasi ke mainnet, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan proyek
untuk memenuhi target open mainnet. Nah ini ya teman-teman, keterlambatan menyelesaikan KYC ini berdampak juga ke migrasi mainnet ya teman-teman ya. Kemudian ini juga mengurangi kepercayaan komunitas terhadap kemampuan core team terhadap proyek Pi Network untuk memenuhi target open mainnet. Beberapa pelopor merasa optimis, percaya bahwa proyek tersebut masih dapat mencapai tujuannya. Tetapi mayoritas khawatir bahwa tanpa kemajuan signifikan dalam langkah-langkah penting seperti KYC dan migrasi mainnet, peluncuran open mainnet pada akhir tahun 2024 tampaknya tidak pasti. Nah ini ya teman-teman. Jadi core team ini terlihat seperti berbelat-belit ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin mengatakan masa tenggang KYC pertama akan sampai tanggal 30 September. Kemudian ini ada informasi lagi katanya sampai tanggal 30 November. Ini memang agak ruwet ya teman-teman ya. Sebetulnya jika untuk masalah KYC agar tidak berbelat-belit, ya kenapa tidak dibuat mudah saja ya teman-teman ya oleh core team ya. Ini kan sebetulnya core team membuat peraturan yang sangat ruwet ya teman-teman ya. KYC-nya harus begini, harus begitu, tapi tidak selesai-selesai. Oke, mudah-mudahan core team tidak berbelak-belit ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga betul open mainnet di akhir tahun 2024 sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Nicholas Kokalis. Jangan sampai ada drama-drama lagi ya teman-teman ya. Ini core team ini kayaknya terlalu kebanyakan drama ya teman-teman ya. Yang drama KYC lah, yang drama migrasi lah ya. Banyak pokoknya ya teman-teman ya. Tapi kita harus tetap optimis ya teman-teman ya. Semoga core team betul-betul merespon keluhan dari para komunitas. Oke, ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.